welcome back to my channel, and this is About Sastra. Cuma berdua jadi agak sedikit sepi nih guys. Gak ada Mistika. Semoga Mistika cepat kembali di studio. Amin. Bisa bergabung dengan kita. Nah, everyone, thank you so much for clicking this video and stop by to watch us. And today I'm not alone. I have. Yes, he's not alone because I'm still here. Assalamualaikum everyone. Waalaikumsalam. Thank you so much for coming, Mr. Ajis. Thank you so much, ada sebuah video rekomendasi dari sejuta viewers kita nih. Wow. Masya Allah. Subscriber saya belum nyampe segitu ya. Udah gak apa-apa. Nah, itu doa. Nah, Mister, we really can enjoy good days, right? Of course, It's easy for us to enjoy our good days. Yes. Now the thing is, can you explain or elaborate how to enjoy bad days? I don't know. I don't know how to enjoy bad day. Mungkin yang bisa diusahakan adalah gimana ya caranya bisa lebih tenang. Oh gitu ya. Jadi bukan enjoy. Bukan enjoy, so, tapi not lebih tenang. Enjoy, tapi gimana caranya bisa lebih stabil dan tenang. Karena kalau tenang bisa ambil keputusan lebih baik ya. Karena di dalam kehidupan kita itu Allah tuh kasih nggak hanya good days, tapi Allah juga kasih bad days for us. Dan insya Allah bad days itu bisa buat kita naik kelas. Betul. Isinya pelajaran ya. Isinya pelajaran seperti itu. Nah, kalau dirimu tadi tidak tahu jawabannya bagaimana menikmati or enjoy bad days, you should learn from Malaysian people. I've been learning from Malaysian people. Maybe this one you haven't learned from Malaysian people about gelagat dan momen lucu rakyat Malaysia terekam di lokasi banjir 2024. They enjoy these bad days. They enjoy, and we should learn a lot from Malaysian people how to enjoy their good days and also their bad days. From this video, everyone. Here we go. 1, 2, 3. Setiap kali tibanya musim tengkujuh, kebanyakan negeri di Malaysia mengalami hujan lebat sehingga menyebabkan banjir. Walaupun pelbagai kesan kerosakan dan kerugian dihadapi oleh mangsa banjir, namun kelihatan rakyat Malaysia tetap tenang dan sempat merangkap gelagat mangsa banjir yang mencuit hati. Segelintirnya memandang musibah itu sebagai satu ujian yang berat. Namun tidak mematahkan semangat mereka. Sebaliknya, mengambil peluang masa banjir untuk berseronok dan mencipta suasana ceria. Is he swimming? Berikut adalah antara gelagat lucu rakyat Malaysia yang sempat dirakam di lokasi banjir. I cannot wait. Sekarang aku harus diam di sini dan bersantai. Sofa dalam rumah bukan, tapi sofa dalam sedang apa? Aku tidak peduli apapun. Oh my god. What are they doing? What? No way! Ini terlalu santai. Terlalu santai. Oh my god. Allahu Akbar. Kereta tenggelam, jangan pusing. Masih ada sepeda. Allahu Look Akbar. at Allahu that. Akbar. Oh my god. Mereka dorong motor di banjir. Oh my god. Astagfirullah. Oh my god. Having royal lunch by your private beach. Look at that tea time. High tea. Nasi goreng ke cracker. Okay, this is definitely royal lunch. Private beach mana nih private beachnya? Look at that. Without waves. Without waves. Private lake. Masya Allah. Apa lagi nih? Oh my god. Restoran yang pakai itu floating restoran. Yes. Allahu Akbar. Oh Tuhanku. Masya Allah. Ini definisinya ternyata. Airnya besar sekali di depan rumahnya, airnya besar sekali. Patahlah pipa ya. Astaga. The pipe is dancing. Fokusnya bukan ke banjir. Love. Wow. Oh, menyelamatkan kucing. They don't only save humans, they also save animals around them.
Ya Allah. Mostly cats. They are hand in hand, helping Yeah. people and animal together. Terbaik. Masya Allah. What is this Oh, called? laba-laba air. Water spider. Water spider. It's water spider. Oh my god. Itu ada bebek Itu di apa? belakang. Kawah ya, Kak? Oh, bukan kawah, tutup tempat Iya. sampah ya. La ilaha illallah. Oh, mancing, Mister. Dapat ikan betul Oke, kan? oke. Ini beneran ikan, Mister. Yes, I know. Look at that. Ya Allah. Terbaik ini bener-bener. Ikan lele ya. Lele. Naik, aku takut dengan kau ni. Dia mengepel tapi di area banjir. They're mopping. They're mopping. Ini watering the flower. Aduh, betul-betul orang Malaysia ini. Siapa nak main ambil? Mari ikan je nak main segala. Ada ha. Oh my god. Ikannya lepas, jadi Masuk ngumpul rumah, ya, masuk ngumpul di rumah. depan rumah dia. Ikan ni ha. Ikan main segala dah ni awak. Mari ambil ni. Astagfirullah. Oh my god, semua kreativitas keluar sepertinya saat banjir ya ketika di Sakit Malaysia ya. batang pipa ya. Pipa ini, Telur lah ikan. Tak dalam mana ni, tapi takut juga nak apa yang dia kerjakan? dia kan. Kalau ada boya, kena ngapkan dia. Padankan muka, boleh faedah sajalah. Delivery food, Ya Allah. delivery food. Ya Allah. Mana bui tu? Allah! Apalagi ini? Ya Allah. Apa Apa ini? itu? Ember. Besar Bucket. sekali. Ya Allah, Tuhanku. Don't tell me he's going to jump. Diving. Oh my god, he's joining Olympic. Allahu Akbar. Kau tinggal sini ke? Ini bener-bener levelnya udah beda banget nih. Orang Malaysia parah. Asuh, si papa asuh. What is dino? Oh my god. I'm sorry for laughing. Ya Allah, Tuhanku. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ini juara banget yang ini sumpah. Oh my god. Wah, ternyata ini adalah definisinya Mister. Definisi bisa enjoy bad days seperti Yes. itu. Karena mungkin orang-orang Malaysia tuh bener-bener kayak paham life should be balanced. Allah tuh kasih kita good days and also Allah kasih juga bad days. Nah, ketika di bad days itu kayak it depends on you how you enjoy yourself, how you enjoy the things that you cannot change, you cannot handle. Ya udah, kita pasrah seperti itu kepada keputusan Allah, kepada keputusan apa yang sudah Allah berikan kepada kita, dan kita inilah yang bisa kita lakukan. Daripada kita memikirkan dengan kepala panas, dengan stres, maka kamu bukannya bisa survive, maka kamu akan sakit seperti. Dan beginilah cara orang Malaysia enjoy their bad days, on my opinion. Correct me if I'm wrong. Commonly when disaster or kemalangan atau kesulitan musibah datang, itu pasti as a human we are feeling sad, right? Betul. Tapi selanjutnya adalah keputusan kita untuk mencari silver lining, because Betul. there will be always a silver lining in every single bad days. Betul, gitu. betul. Karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bad days atau Allah. hal-hal yang Iya. kita anggap buruk Betul. sebagai sebuah kendaraan kita untuk melompat ke posisi yang lebih tinggi. Derajat Exactly. kita dinaikkan apabila kita percaya bahwa itu adalah agenda Allah Subhanahu wa taala untuk kita yang dipilih agar kita bisa kembali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Karena biasanya kalau kita diuji dengan kebahagiaan itu ya hanya rasa bahagia yang ada, mungkin kita juga mengucap alhamdulillah, tapi sesungguhnya iman yang dilatih adalah ketika kita diberikan kesulitan, Mister. Betul. Gitu. Contohnya mungkin agak jauh dari apa yang terjadi di Malaysia ini. Palestina Betul. digempur bom. Betul. Saudara-saudara meninggal dunia dengan cara yang very tragic gitu. Setiap hari harus aware, harus takut dengan suara dentuman meriam dan
bom di mana-mana, tapi apa? Mereka tidak meninggalkan Allah Subhanahu wa taala sejengkal pun. Dan itulah sebenarnya yang menginspirasi kita semua. Jadi mungkin teman-teman Malaysia ini juga teringat gitu dengan apa yang terjadi di bumi belahan Timur Tengah tersebut gitu. Dan akhirnya mereka memilih untuk kita percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala menitipkan kejadian bad days ini tidak untuk selama-lamanya, dan mereka memilih untuk tetap tenang dan percaya bahwa segala kesulitan dan hal yang tidak nyaman ini pasti akan sirna, gitu loh, pasti akan tetap berakhir gitu. I do believe that orang Malaysia ini paham banget ya. Ini ada satu ayat favorit aku, Mister. Inna ma'al usri yusron. Allah ulang 2 kali di situ. Kenapa? Dalam surat iya, betul. Sesungguhnya bersama kesusahan itu ada kemudahan, seperti itu. Itu janji Allah seperti itu. Itu mungkin orang Malaysia sangat meyakini dan meresapi ke dalam diri mereka bahwasanya sesungguhnya di dalam kesulitan tuh ada kemudahan yang Allah sediakan. Di dalam kesulitan ada kemudahan, bukan setelah kesulitan. Betul. Right? Jadi bukan kita nunggu itu selesai baru bahagia. Seperti itu. Kita nunggu itu selesai, tapi setelah itu kita berbahagia. Pasti akan ada pelangi setelah hujan. Iya. Terlambat. Tapi kita yang menentukan, Mister. Kita yang punya we decide that whether we are going to be happy or whether we are going to be sadder and sadder over and over again gitu. Jadi memang surat Al-Insyirah itu innamal usri yusra fa innamal usri yusra itu mengajarkan kita untuk mencari silver liningnya, mencari apa maksud Allah. Kita diajak lagi untuk menilik ayat pertama dalam Al-Qur'an. Iqra, bacalah apa sebenarnya maksud Allah, apa sebenarnya maksud. Sebenarnya itu teguran sebenarnya buat Allah, dari Allah buat kita semua. Atau bisa jadi ini adalah rezeki. Mungkin dengan didatangkannya banjir, kita akan mendatangkan rezeki. Ada maksud Allah. Itu tinggal kitanya mau mau berpikir seperti apa, mau menerjemahkannya seperti apa. Karena Allah senantiasa senantiasa membuat kita untuk mau mengasah diri kita dan belajar dan melihat tanda-tanda kebesarannya di sekitar kita sampai kapanpun gitu. Dan banjir ini adalah salah satu cara Allah, insya Allah, dimanapun teman-teman kita yang mengalami musibah gitu ya, ini adalah cara Allah untuk memanggil kembali. Hai insan, hai manusia, ya ayuhan nas, ya Alladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, hai ya bani Adam, hai bani Adam, anak cucu Adam, hai manusia, kembalilah kepadaku. Jangan lupakan aku. Karena inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Betul sekali. It's super beautiful. Bagaimana orang-orang Malaysia ini sekali lagi mengajarkan kepada kita semua. Kita terbiasa ketika mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala itu larut marah, kecewa, sedih yang amat dalam, betul, dan semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan teman-teman di Malaysia ini benar-benar mengajarkan kepada kita bahwasanya we can enjoy that days that Allah give, tergantung bagaimana kita menerjemahkan musibah yang Allah berikan kepada kita, dan agar bisa lebih dekat kepada Allah, agar bisa lebih bersyukur juga kepada Allah atas apa yang sudah Allah berikan kepada kita selama ini. Mungkin kita sedikit lengah untuk bersyukur kepada Allah. Bisa jadi jangan-jangan bahkan teman-teman di Malaysia pun tidak melabel ini sebagai bad days, jangan-jangan. Because good and bad it's only based on perception gitu. Jadi bahkan mereka melihat it's blessing in disguise. Kita nggak perlu ke kolam jauh-jauh untuk mendapatkan ikan di depan rumah kita. Kita tidak perlu sulit-sulit untuk rafting ke river untuk naik sampan atau rakit gitu. Jadi banyak hal-hal yang ternyata bisa dilakukan yang di normal days itu tidak bisa dilakukan gitu. Bahkan mungkin jangan-jangan karena ini sudah saking terbiasanya di Pantai Timur, mereka menyambut ini sebagai sesuatu festival atau sesuatu yang membahagiakan gitu. Jadi bad day and good days it's only based on perspective gitu. Mungkin teman-teman bisa sharing di sini. Bagaimana pendapat kalian tentang banjir ini? Karena memang setiap tahun itu selalu ada video yang seperti ini yang menunjukkan bagaimana orang Malaysia benar-benar di musim tekujur di musim tekujur, di musim hujan, musim banjir, orang-orang Malaysia itu benar-benar bisa enjoy this moment, enjoy this situation. Sampai pernah aku itu react waktu dulu beberapa tahun yang lalu tuh salah satu profesor di Arab tuh benar-benar memuji bagaimana sifat orang Malaysia can enjoy this thing seperti itu, this moment yang ketika diberikan mungkin ke negara atau ke tempat lain, maka reaksinya akan berbeda seperti itu. Tidak seperti orang Malaysia menanggapi atau mereaksikan yang diberikan oleh Allah kepada mereka saat ini. Wow.
lesson learned juga buat Yes. kita ya, bagaimana kita bisa menanggapi situasi Yes. dengan kembali kepada Allah, Betul. kepada percaya sama Allah. Yang paling penting yang saya pelajari ketika mendapatkan sesuatu yang membuat saya sedih, saya tidak mau bilang itu bad days atau bad things, sesuatu yang membuat Ya saya mungkin sedih. di luar prediksi kita, di luar harapan Betul, kita, di luar seperti harapan itu, kita, gitu. di luar ekspektasi kita. Betul. Karena sesuatu yang di luar rencana kita kan pasti akan membuat kita kecewa kan, Betul. Mister. Sesuatu yang paling penting kita lakukan adalah diam, jangan bicara dan berpikir. Betul. Gitu. Apa kira-kira yang akan aku lakukan ketika aku melakukan ini? Apa yang kira-kira akan terjadi apabila kita melakukan itu? Semuanya harus diawali dengan ketenangan. Betul. Dan insya Allah apapun keputusan, apapun decision that we are going to make on that particular time, pasti akan berujung pada sebuah hal yang positif gitu. Ketika kita tidak terlalu reaktif pada Betul. segala hal yang terjadi dalam hidup kita, baik itu yang membahagiakan maupun yang membuat sedih gitu. Dan tetap percaya sama Allah, itu aja intinya ya. Percaya sama Allah, doa kepada aku akan mengabulkannya. Dekat sama aku akan berlari menuju kamu. Itu janji Allah, bukan manusia yang berjanji, tapi Allah yang berjanji. Masya Allah. Guys, thank you so much for this beautiful recommendation, and it gives us more inspiration. It's also new learnings, new lesson for us that we could apply in our life. Thank you so much for this beautiful recommendation, and that's all. Hopefully you find this video good, don't forget to thumbs up. If new to this channel, don't forget to sponsor from us in Indonesia. Malaysia boleh banget. Thank you so Semangat much. Pantai Timur. Yes, bye everyone.